Coba kita sebagai orang yang pernah mengikuti kuliah mahasiswa-mahasiswa itu bagaimana mencerna ini? Kelas 1 SMA langsung lompat ke diploma. Dan mereka merasa itu fine-fine aja gitu loh. Orang-orang pintar di Dikdasmen gitu. Terus kalian mahasiswa bagaimana? Perlu nggak mendemo Dikdasmen itu? Mahasiswa itu? Perlu nggak itu? Mahasiswa berhak untuk melihat, mengetahui benar nggak Gibran itu lulusan SMA, punya nggak ijazah SMA, punya nggak 3 tahun raport SMA. Kalau punya, ya langsung antarkan saya ke Nusa Kambangan. Mahasiswa itu loh, kalian itu pemilik masa depan. Saya paling udah hampir 50, 10 tahun saya pinginnya sampai 60 aja saya selesai di dunia ini. Saya terima kasih Bang Marwan Batubara dan mahasiswa di UIN Jakarta tadi sempat tersesat ya. Tersesat ke sini. Jadi definisi korupsi tadi ya, mimbar bebas reformasi yang tertunda, menagih janji pemberantasan korupsi dan pengkhianat negara. Ya, saya pernah berdiskusi dengan Bang Abraham Samad, apa sih definisi korupsi saat ini? Ternyata definisi luas dari korupsi adalah menyalahgunakan wewenang juga. Menyalahgunakan kekuasaan itu juga merupakan korupsi, bahkan korupsi dari mereka-mereka dengan cara halus. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih RRT ini begitu keras kepala ya, untuk membongkar kasus ijazah palsu Jokowi dan tidak adanya ijazah SMA Wapres Gibran ya. Karena kami masih cinta sama Republik ini. Kalau kami mati inginnya warisan buruk ini nggak kita wariskan kepada anak cucu kita, ya kan? Apalagi Rismo sukanya meledak-ledak, ya kan? Apalagi kalau bicara manipulasi barang bukti oleh kepolisian, saya kira kayaknya cuma saya saja dari 280 juta ini yang berani mengatakan itu. Bahkan sudah ada seorang jenderal pensiunan mengingatkan saya, ini Rismon lehernya udah tinggal nyawanya udah tinggal di sini nih. Karena menyebut-nyebut Kanjuruan lah, KM50 lah, Vina Cirebon lah, Jessica Wongso lah. Nah, kembali ke definisi luas korupsi itu, sebenarnya Pak Prabowo Subianto itu paling simpel itu sebenarnya bukan memecat Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, tapi lebih gampang, praktis, dan saya yakin paling didukung rakyat adalah bubarkan aja kepolisian. Bayangkan kasus Kanjuruan. Ya, 2-3 jam durasi video di parkir di gate berapa itu? Di gate 13 hilang. Siapa yang menghilangkan? Ya tentu polisi. Ya, di KM50 itu kejadian 7 Desember, 6 Desember 2020 fiber optik mati. Semua bukti digital di rest area KM50 dihapus. Disuruh diperintah hapus oleh siapa? Oleh polisi. Kita udah teriak-teriak begini aja sama Pak Prabowo Subianto nggak didengar. Kalau sama Pak Jokowi dulu waktu dia menjabat wajar nggak didengar. Saya sudah di YouTube saya sudah sering saya bilang gitu. Tapi kita udah ganti pemerintahan, ganti presiden, ini pun saya bilang nggak dengar juga. Dan kemarin ketika ke PT IKA, ya kami mau berencana untuk bertemu dengan Profesor Jimli, Profesor Mahfud dan lainnya di Komite Tim Reformasi Polri. Malah nggak boleh katanya karena tersangka. Ini gimana ya? Tersangka seolah-olah kami kedapatan maling uang rakyat aja gitu loh. Masa seorang Profesor Jimli nggak bisa membedakan tersangka karena apa? Ya, ini kami tersangka politik kok. Masa karena tersangka politik aja diperlakukan sama, bahkan kami dicekal juga wajib lapor satu minggu 1 kali. Padahal mereka yang membalak hutan itu semua itu, yang ilegal tambang itu sekarang nggak diapa-apain itu, malah RRT wajib lapor, seolah-olah kami musuh negara. Inilah mahasiswa bagaimana menyikapi ini,
ya. Tetapi poin yang paling mendesak yang perlu dicermati oleh mahasiswa adalah 2029 kalau kalian nggak bergerak ya, saya nggak ada ya kepentingan politik. Coba polisi atau PPATK cek rekening saya. Kemarin kan ada yang bilang pengacara bakso atau apa yang bakso itu, atau yang lain-lain bilang, oh coba diperiksa rekeningnya. Periksa aja sih, kenapa sih? Asal jangan terkejut dapat uang receh di situ ya kan. Jadi ini bukan masalah politik, tapi masalah kehidupan kita ke depan bagaimana 2029 ini kalau kita dipimpin oleh presiden yang nggak lulus SMA. Bagaimana dia mencerna, memutuskan kebijakan-kebijakan untuk 280 juta jiwa termasuk kita mahasiswa dan orang-orang educated. Orang inilah nanti yang menjadi supir, memberikan arah perjalanan bangsa Indonesia. Coba bayangkan, kalau mahasiswa-mahasiswa UIN kalau nggak percaya, download aja itu buku PDF saya gratis di akun X saya, Rismon Hasulan Sianipar. Download gratis, cetak sebanyak-banyaknya, bagikan kepada teman-teman di UIN ini atau kepada teman-teman mahasiswa yang lain. Cetak sendiri, asal jangan orientasi profit, bagikan. Di situ sudah saya tuliskan. Memang Gibran ini nggak punya ijazah SMA, nggak pernah lulus SMA. Hanya kelas 9 dan kelas 10, itu pun katanya ya, di Orchid Park Secondary School. Kelas 10 artinya kelas 1 SMA. Setelah itu ini katanya lagi ya, katanya memang orang yang mengatakan ini orang yang berotoritas, Dr. Eko Susanto di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mengatakan langsung lompat dia program diploma di UTS Insights kan. Coba kita sebagai orang yang pernah mengikuti kuliah mahasiswa-mahasiswa itu bagaimana mencerna ini? Kelas 1 SMA langsung lompat ke diploma. Dan mereka merasa itu fine-fine aja gitu loh. Orang-orang pintar di Dasmen gitu. Terus kalian mahasiswa bagaimana? Perlu nggak mendemo Dikdasmen itu? Mahasiswa itu? Perlu harusnya. Buka harusnya dokumen-dokumen pendukung untuk pengurusan secara online katanya. Surat keterangan Gibran, surat keterangan ya untuk mendapatkan SMK akuntansi dan keuangan. Coba bayangkan ya, Wapres setingkat RI 2 yang kita biayain entah berapa triliun 1 tahun ya, pajak kita masing-masing, tetapi kualifikasinya jauh di bawah mereka yang bekerja untuk mendapatkan pekerjaan UMP. Dan sialnya ya, dokumen-dokumen pendukung untuk surat keterangan itu, mendapatkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMK Gibran itu, dan kemarin di sidang KIP katanya dikecualikan. Bayangkan, untuk menjadi pejabat nomor 2, nomor 1 di Indonesia, itu dokumen akademik dan riwayat pendidikannya dikecualikan. Enak banget ya hidup di Indonesia ini. Untuk menjadi RI 1 dan RI 2, betapa rendahnya standar untuk menjadi RI 1 terkait dengan riwayat pendidikan. Dan mahasiswa bungkam, saya bingung. Pada zaman 98, saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya ikut demo di Bulak Sumur UGM. Saya bukan seperti Adian Napitupulu, siapa itu Budiman Sujatmiko yang di bagian depan. Tapi saya ikut. Minimum saya dari Fakultas Teknik UGM, saya ikut. Ya, saya ikut saat itu. Memang kesadaran saya memang masih sedikit sebagai orang teknik saat itu. Tapi saya ikut beli tali rafia. Dan kami jalan dari Fakultas Teknik, saya mengawal pakai tali rafia. Yang pasti saya ikut. Nggak mungkin kan Soeharto bisa jatuh kalau Adian Napitupulu dan Budiman Sujatmiko sendiri orasi tanpa banyak mahasiswa. Nah, saya salah satu dari ratusan ribu mahasiswa itu. Tidak tercatat di media. Tapi saya ikut. Memang harus banyak orang-orang yang no name seperti saya untuk melakukan pergerakan itu. Dan kalian, sekarang zamannya kalian, makanya saya bilang kembali ke definisi luas dari korupsi. Definisi luas dari korupsi adalah kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan. Tahu nggak kalian, mahasiswa? Untuk melancarkan Gibran ini menjadi Wapres, tentu kalian tahu ada pamannya di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua,
Yang kalian nggak tahu juga, PKPU nomor 19/2023. Pasal berapa itu? Pasal 18 ya? Pasal 18. Ya. Bagi mereka, untuk capres dan cawapres, untuk capres dan cawapres dikecualikan ijazah SMA-nya jika dia punya ijazah S1 luar negeri. Itu kalau nggak khusus untuk Gibran, itu siapa lagi itu? Cermati coba. Memangnya untuk siapa? Ya. Nah, Pak Usman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Pasal 169 huruf Q, kalau nggak salah, minimum 40 tahun. Saya aja orang teknik tahu kan, apalagi kalian orang hukum. Ya. Terus terakhir, Ditjen Dikdasmen. Bayangkan ini, 3 lembaga negara. Ya, di dalam buku saya itu saya tuliskan itu. 3 lembaga negara terlibat untuk melancarkan Gibran menjadi wakil presiden kalian dan saya. Sial nggak? Sial loh. Banyak orang pinter. Tadi aja saya dengar mahasiswa kok jauh lebih pintar daripada Gibran ya, gitu ya. Betul. Sialnya kita punya wakil presiden seperti Gibran yang IQ-nya ngomong seperti ini aja, mungkin saya level IQ-nya biasa aja. Nah, ngomong aja di sini depan puluhan orang mungkin nggak berani. Dia hanya berani teks ya, yang terakhir itu English speaking ya kan, itu sudah diglorifikasi luar biasa. Ketika non teks ya back to default. Apa itu defaultnya? Ya lulusan SMP ya. Jadi makanya di acara iNews itu sengaja saya bawa buku itu. Ya, bisa kalian download, itu makanya segera download, cetak sendiri, bagikan kepada kalian mahasiswa. Kalau mau bantah-bantah, undang lagi saya. Itu loh, kita bantah-bantahan, tapi forum yang lebih akademik. Ya, ada ahli kurikulum, ahli apa. Kita bantah-bantahan di situ. Kesimpulan saya, memang tidak punya ijazah SMA, tidak pernah lulus SMA atau SMK, baik dalam dan luar negeri. Karena bisa jadi termul itu membelokkan. Ya iyalah, dia nggak lulusan SMA, SMA-nya di luar negeri, pret. Karena dia lulusnya cuma O level. Bayangkan, secondary school, Orchid Park tempat Gibran katanya. Itu kan masuknya SD. Lulusan elementary school masuk ke secondary school 4 tahun. Kok bisa 4 tahun lulusan SMA, kan goblok ya. Itulah termul. Lulusan masuk secondary school itu lulusan SD. Kok bisa 4 tahun itu jadi lulusan SMA? O level, kan enggak. Saya tanya langsung ke Dr. Eko Susanto, itu ekivalensinya di Indonesia apa? Kelas 9 dan kelas 10, berarti kelas 1 SMA ya? Berarti nggak pernah lulus kelas 1 SMA. Terus syarat penyetaraan layanan online, katanya Gibran pakai online. Itu syaratnya raport 3 tahun, terus raportnya mana? Raport kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3 harusnya. Ini nggak kelas 1 SMA, dari Ocipak Secondary School atau kelas 10. Terus berikutnya adalah diploma D1, transkrip nilai diploma. Kacau nggak negara ini? Tapi saya bingung, apakah saya orang waras di tengah ratusan juta orang gila? Oh, nggak ada yang berani gitu loh. Mahasiswa kemana gitu loh? Kenapa saya jauh datang ke sini excited, very excited? Karena apa? Wah, nanti ketemu mahasiswa ini, jarang-jarang. Itu ketemu komunitas mahasiswa, meskipun puluhan orang aja ya. Bagaimana kalau awal tahun depan, karena saya harus pulang bulan Desember, awal tahun depan buatlah acara ini, membedah bener, mendesak itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, membuka kita punya hak untuk mengetahui dokumen-dokumen apa yang diajukan Gibran secara online untuk mendapatkan surat keterangan itu. Karena apa? Kalau kita pakai jalur formal ya, di KIP itu, percayalah itu udah predictable. Predictable, sudah dapat diduga, diprediksi, hasilnya song. Kecuali mahasiswa yang bergerak, meminta, mendesak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti, buka itu. Mahasiswa berhak untuk melihat, mengetahui benar nggak Gibran itu lulusan SMA, punya nggak ijazah SMA, punya nggak 3 tahun raport SMA. Kalau punya, ya langsung antarkan saya ke Nusa Kambangan.
Mahasiswa itu loh, kalian itu pemilik masa depan. Saya paling udah hampir 50, 10 tahun saya pinginnya sampai 60 aja saya selesai di dunia ini. Indonesia itu milik kalian. 2029 ya sudah, kalau saya prediksi, logika saya sudah bisa saya hampir pastikan, maybe 90%, 90% Gibran akan jadi presiden dengan kekuatan uang bapaknya. Sudah hampir pasti dia jadi presiden dan kalian akan jadi jongos. 19 juta lapangan pekerjaan. Bukannya itu kebohongan yang cukup untuk menggerakkan mahasiswa bahwa dia itu cuma ngomong, sama seperti bapaknya SMK berapa ribu unit. Yang paling sedih di Indonesia ini ketika mahasiswa itu mantul, kritis, mikirin aku lulus kalian nganggur kok. Lebih baik sebelum lulus pakai identitas mahasiswamu untuk menggerakkan sesamamu ke Kemendikdaspen itu. Langkah awal kalian. Saya bukan mengompori, enggak, saya cukup 60 tahun di dunia ini, 10 tahun aja saya cukup. No interest, no politics. Karena saya seorang engineer. Setelah kasus ini pun mau dipenjara atau tidak, saya balik ke kampung. Sebagai pengamat, ini gimana ya mahasiswa ini nggak bergerak? Ya sudah, nggak bergerak ya terserah, itu aja. Lanjut lagi mancing. Apalagi yang bisa diharapkan kalau anak muda seperti kalian itu apatis, scrolling, entah nonton apa. Aduh, mahasiswa, tahu nggak kalian 1 juta pengangguran sarjana itu nggak membuat kalian bangun ya? Oke, pemirsa, penonton, reformasi yang tertunda bagi saya ini reformasi gagal. Kalau Bang Adian Nabutebulu dan Budiman Sujatmiko dan lain-lain, reformasi yang kalian gulirkan dan termasuk saya saat itu sebagai penggembira lah ya, gagal. Kenapa? Karena kita dapatnya cuma Gibran. Aplikasi Sikarep alias Sirekap berantakan. Ya, saya melihat aja nonton dari TV ini udah aplikasi nggak bener nih. Ya, bagaimana menghasilkan pemimpin yang benar. Belum lagi si Gibran ini ijazah SMA-nya nggak ada. Yang paling menyedihkan mahasiswa itu bungkam sampai detik ini. Yang tua-tua ini aja nanti. Yang sudah seperti saya, sudah asam urat, sudah banyak penyakit kolesterol. Tapi mahasiswa ini yang memiliki masa depan Indonesia ke depan, justru kalian diam. Itu sebenarnya sesuatu yang paling menyedihkan bagi kita yang sudah 40-50-an. Paling menyedihkan ketika kalian bungkam. Coba kalian undang gitu loh, buat seminar ilmiah mahasiswa, adakan. Kenapa RRT mengatakan ijazah Jokowi palsu? Kenapa RRT mengatakan Gibran nggak punya ijazah SMA, nggak lulus SMA? Kalian adakan dong. Kenapa kalau kalian nggak bersuara, ada RRT lain, pasti ditersangkakan juga. Dan saya menunggu ditersangkakan itu dengan buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Kenapa? Kenapa mereka dengan leluasa menersangkakan civil society yang mau kritis? Karena mahasiswa bungkam. Terima kasih.